Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami di sini untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Falak dengan sebab arah kiblat. Di sini sebelumnya perkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 122041930059 dan dia Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 122041932209. Baiklah, jadi terkait arah kiblat di sini ada 2 poin. Yang pertama sejarah perubahan arah kiblat sholat dan poin yang kedua di sini tentang arah kiblat di Indonesia. Sedangkan untuk sejarah perubahan arah kiblat sholat itu terdapat 2 poin lagi. Yang pertama dari segi pengertiannya dan historinya. Nah, terkait pengertiannya di sini sebenarnya kiblat itu adalah tempat seluruh umat muslim di dunia ini untuk menghadapkan wajahnya saat beribadah, mengharap berkah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini berlandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Nah, jadi itu adalah dari segi pengertiannya. Sedangkan kalau arah kiblat ditinjau dari segi historinya, dalam sejarahnya pada zaman dahulu arah kiblat itu berada di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, pada tahun kedua Allah memerintahkan di mana yang semula arah kiblat berada di Masjidil Aqsa itu dipindahkan untuk bisa menghadapkan ke Ka'bah. Nah, perubahan ini terjadi pada bulan Rajab. Adapun hal yang melatar belakangi akan terjadinya perpindahan arah kiblat itu sebenarnya banyak. Nah, salah satunya di sini kami mengangkat yang pertama menghadap ke Ka'bah adalah pertentangan antara umat muslim dan non-muslim, yang mana mereka menganggap ajaran Islam itu sama dengan mereka karena arah dan cara beribadah yang serupa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144 yang menjadi landasan perpindahan arah kiblat tersebut. Nah, sebagai petunjuk bagi orang muslim dan balasan bagi orang-orang yang meragukan ajaran Allah tersebut terhadap umat muslim seperti itu. Kurang lebih bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan malingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan tentang arah kiblat sepemahaman saya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mbak Dia Husnul Khotimah. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi dijelaskan bahwa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Baqarah ayat 144 adalah pertentangan antara orang muslim dan non-muslim. Ternyata bukan hanya antara orang non-muslim dan muslim saja, namun dari kalangan orang muslim sendiri itu juga muncul pertentangan atau keraguan di hati mereka. Tidak semuanya itu mau sholat menghadap ke arah Ka'bah. Namun karena memilih taat dan itu juga merupakan perintah langsung dari Allah, sehingga seluruh umat muslim beribadah atau melaksanakan sholat menghadap ke arah Ka'bah.
Sejak saat itulah sampai saat ini arah kiblat orang muslim adalah menghadap Ka'bah. Yang kedua adalah arah kiblat di Indonesia. Secara historis, cara penentuan arah kiblat di Indonesia berkembang sesuai dengan kualitas dan kapasitas kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar yang terjadi pada masa Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Kiai Ahmad Dahlan. Perubahan tersebut antara lain adalah pembaruan pengoreksian arah kiblat. Perubahan pengoreksian arah kiblat ini terjadi di salah satu masjid, yaitu Masjid Jembatan 5 di Betawi. Kemudian pada tahun 2010, dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 tentang kiblat yang disahkan pada 1 Februari 2010 tertulis bahwa ada 3 ketentuan hukum dan fatwa tersebut. Yang pertama, kiblat bagi orang sholat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah. Yang kedua, kiblat bagi orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah. Yang ketiga adalah letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah, sehingga umat Islam di Indonesia itu menghadap ke arah barat. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.